Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu kisah yang dicatat dengan sangat luar biasa di Alkitab yaitu saat perjumpaan Yesus dengan murid-murid ketika murid-murid ingin kembali pergi menangkap ikan. Dan pada waktu itu mereka semalam-malaman menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Sesudah itu Yesus datang dan memerintahkan kepada mereka sebuah instruksi sehingga akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. Lalu mereka pun makan sarapan pagi bersama dengan Yesus. Pada waktu sarapan pagi itu Yesus bertanya kepada Petrus yang pada awalnya adalah orang yang mengajak teman-temannya kembali menangkap ikan. Padahal sebelumnya mereka sudah ditahbiskan. Mereka sudah diperuntukkan untuk berhenti menjala ikan dan menjadi penjala manusia. Lalu pada makan pagi itu Yesus memberikan pertanyaan yang sangat-sangat terkenal, di mana 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dicatat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Pertanyaannya itu dicatat dalam ayat 15, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang sama diajukan kembali di ayat yang ke-16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Masih lagi Petrus menjawab dengan cara yang sama. Tetapi di dalam bahasa aslinya, pertanyaan yang ketiga di dalam ayat yang ke-17 sebetulnya diajukan oleh Yesus dengan cara yang berbeda, sehingga Petrus pun menjawabnya dengan sedikit berbeda. Kalau kita meneliti bahasa aslinya, pada pertanyaan yang pertama dan kedua, Yesus menggunakan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku dalam bentuk kasih yang agape, tetapi Petrus menjawabnya, aku mengasihi engkau sebagai sahabatku. Atau disebut juga di dalam bahasa aslinya, hoti pilose. Tetapi pada yang ketiga kali, Yesus yang gantian menyampaikan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Dia menggantikannya kata agape menjadi philo ataupun phileo. Maka akhirnya Petrus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa Yesus menghendaki lebih daripada seorang sahabat. Nah, apa maknanya ini saudaraku? Bisakah saudara membayangkan seseorang yang baru saudara kecewakan karena saudara mengkhianati dia, karena saudara tidak memegang janji kepadanya, lalu datang kepada saudara. Saat saudara berkekurangan, dia lengkapi saudara, dia berikan saudara makan. Dan sesudah itu dengan lembut dia bertanya, sebetulnya engkau mengasihi aku atau tidak? Tentulah ini menjadi sebuah teguran yang keras yang disampaikan dalam bahasa yang sangat lembut. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Dan sering sekali hal yang sama disampaikan oleh Yesus kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia bertanya kepada kita dengan maksud untuk mengingatkan kita akan perjanjian kita kepada Dia, bahwa kita senantiasa harus memelihara kasih kepada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dituliskan tentang jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat yang ketiga, begitu besarnya prestasi-prestasi yang dimiliki jemaat di Efesus. Tetapi ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di awalnya dia dipuji dengan luar biasa, dia sabar. Mereka itu semuanya jerih lelah luar biasa dalam pekerjaan Tuhan, melakukan ini dan melakukan itu, pelayanannya dahsyat. Namun tidak dibarengi dengan kasih yang semula. Itu yang digugat oleh Yesus kepada Petrus, saudaraku. Sebab Yesus melihat
Petrus meninggalkan dia sedemikian rupa. Dia bahkan bersembunyi. Padahal Yesus sudah menyampaikan berulang kali bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita tidak sadar Tuhan sedang bertanya kepada kita. Waktu kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak kita, dia bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi dia? Waktu engkau meninggalkan komitmenmu yang semula, tadinya belum diberkati, lalu janji aku akan melayani engkau Tuhan, aku akan berikan hidupku kepadamu Tuhan. Namun ketika semuanya hidup terasa lebih mudah, maka dengan mudah pula kita meninggalkan komitmen kita. Waktu dia ingin memberikan kepercayaan yang baru kepada kita, dia pula ingin memastikan apakah kita siap untuk melakukan hal yang baru itu, kepercayaan yang baru itu, dengan tetap mengasihi dia. 3 hal ini yang digugat oleh Yesus kepada Petrus dan juga kepada kita semuanya. Saat engkau meninggalkan dia dengan perbuatan-perbuatan tercela, adakah engkau mengasihi dia? Saat engkau menikmati kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang sudah dia hadiahkan, anugerahkan kepadamu lewat berkat yang dia beri, adakah engkau masih mengasihi Tuhan? Dan saat engkau sekarang mau dipakainya untuk hal-hal yang lebih dahsyat lagi, adakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi dia dengan kasih semula? Menjadi perenungan bagi kita. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan hal ini. Tuhan memberkati.